Ya, masih bersama kami di Metro Pagi. Bersama kita juga Bang Firman dan juga Pak Johan Budi masih bergabung. Barangkali kepada Bang Firman dan juga Pak Johan yang ada di ujung telepon, kita tidak bisa melihat bagaimana ekspresi Anda begitu. Jadi jika misalnya nanti dalam perbincangan Anda ingin memberikan sebuah interupsi, silakan saja langsung begitu Pak ya, karena kami hubungkan terus hubungannya begitu. Saya mau ke Mas Tama. Mas, jadi setelah melihat penggeledahan kemarin, tadi juga ada keterangan dari Pak Johan dan juga Pak Firman. Dari ICW melihatnya seperti apa? Ya, sebetulnya tadi ada beberapa hal yang harus kita dudukan persoalan. Yang pertama terkait soal penggeledahan. Soal penggeledahan saya rasa sudah dilakukan oleh KPK ya, kemudian menjadi presiden di beberapa tempat dilakukan. Seperti keterangannya Pak Johan juga. Nah, kalau kemudian di kemudian hari ada keberatan atau ada kuasa hukum tidak sepakat, tidak mengizinkan dan sebagainya, silahkan lakukan upaya hukum. Nah, itu kan mesti dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus dijawab juga soal pertanyaan posisi Mahfud Suroso dan kemudian relasinya dengan beberapa pihak-pihak yang ada di lingkaran kasus Hambalang. Nah, di dalam audit tahap pertama itu sudah dijelaskan bahwa ada kerugian negara yang diakibatkan dari proyek Hambalang. Salah satu diantaranya karena akibat ada subkontrak dengan 39 perusahaan. Salah satu diantaranya adalah PT Duta Citra Selaras, di mana ada pembayaran uang muka sekitar 63 miliar. Nah, ini artinya kan sudah menjadi salah satu catatan ya, kenapa kemudian Mahfud Suroso tersangka. Nah, kemudian relasinya di audit tahap kedua, tadi apa yang sudah dibahas oleh Kang Prabu ya, bagaimana kemudian ada bantahan bahwa sejak tahun 2009 dia sudah tidak lagi di perusahaan, itu sudah dijawab dalam audit Hambalang tahap 2. Di sana diceritakan ada kronologis bahwa sebetulnya PT Duta Citra Selaras ini memang dulu ada saham istri Anas Baningrum ya, itu sebesar sekitar 1.100 ya. Artinya KPK itu relevan jika menggeledah kediaman Atia begitu menurut Anda begitu? Iya, jadi ada 1.100 saham yang dimiliki. Kemudian di tahun 2011 di bulan Juli ketika sudah mulai ramai-ramai, kemudian ada upaya tadi untuk merubah. Bahkan ada salah satu kantor notaris juga disebut dalam audit Hambalang tersebut, itu menerima sekitar 15 juta untuk mengurusi tadi, merubah akta, seolah-olah akta ini dibuat backdate, ada rencana untuk merubah itu. Nah, itu dijelaskan dalam audit Hambalang tahap 2. Jadi soal posisi kenapa harus kemudian dilakukan penggeledahan di beberapa tempat, saya rasa relasi sangat ketat karena memang posisi Mahfud Suroso sangat strategis dalam perkara Hambalang. Baik, Bang Firman, ada tadi mendengar penjelasan dari Mas Tama? Halo? Baik, sepertinya sedang terputus ya. Saya ke Bang Ruth dulu, Bang. Anda melihatnya seperti apa? Jadi adik saya Firman, pengacara Anas, ya, kebetulan dia junior saya. Kita lawyer, ya. Kita mengerti naluri kita membela orang. Tetapi ada pepatah kaitan dengan yang dia katakan tadi, kaitan dengan tugas mulia dari KPK. Pepatahnya, kura-kura dalam perahu. Janganlah pura-pura tidak tahu. Kita ini para profesional loh, ya. Jadi ada mau bilang bahwa sebenarnya Bang Firman tahu semua ini begitu atau bagaimana? Iyalah, itu kan tugas semua lawyer mesti tahu. Setelah dari penyelidikan ke penyidikan, bekerjalah mereka. Baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, demikian juga KPK. Lembaga yang lahir dari semangat reformasi ini, lembaga yang sangat dicintai rakyat, mereka kembangkan. Ya. Karena itu saya selalu bilang ojo ke susu. Kok Anas belum ditahan? Kok Anas belum apa? Karena emangnya Anas punya satu kasus itu. Udah seperti yang dikatakan Pak Tama, itu sudah ada semua. Yang memang harus bertahap tapi pasti, ya. Ini mau dituntaskan. Nah, jadi mungkin sekarang sudah mulai di atas 50%. Nanti semua sudah mengkaitannya sudah terangkum, barulah dia ditahan, kan begitu. Oke. Bang Firman sudah bergabung lagi bersama kami, halo? Ya, halo. Oke, Bang Firman. Ya, ini ada masalah komunikasi nih Bang, jadinya agak terganggu obrolan kita ya. Jadi saya tambah, wah ini rumah perjuangan, rumah ini, bilanglah itu kantor PPI. Betul. Kita kan ada undang-undang, kita di negara hukum, kita ngomong hukum aja. Ada nggak di situ lambang kantor PPI? Nggak juga kan? Tapi ada dugaan juga Bang bahwa ini kenapa muncul setelah PPI terbentuk dan lain sebagainya dikait-kaitkan dengan motif politis gitu. Itu yang selalu dikatakan Pak SBY ya. Ini masalah hukum, kita negara hukum. Ini mau dilarikan ke politik. Maaf, jangan.
ini reformasi. Pak SBY sudah menata kita sebagai negara hukum sedemikian baik. Jadi jangan dipolitik-politisir lah. Itu aja. Kok bilang itu rumah perjuangan, itu kantor PPI, ya jadi lucu juga. Karena pertanyaannya sederhana saja dari mereka, kenapa baru sekarang begitu penggeledahan ini dilakukan? Itulah pengembangan. Karena itu tolong Pak SBY selalu ingatkan kami semua, jangan intervensi KPK, dukung KPK, biarlah dia kerja. Kalau menurut Mas Tama sendiri, penggeledahan yang dilakukan saat ini itu memang sudah sepertinya begitu atau ada agenda lain begitu? Ya, sebetulnya kan kita lihat soal posisi kasus. Penanganan perkara Hambalang ini dalam pandangan saya itu tidak bisa dibilang lama. Dan tidak bisa juga dibilang cepat. Indikatornya apa? Waktu penanganan perkaranya. Sekarang kita lihat dari penetapan tersangkanya Andi Malarangeng sampai kemudian ditahan. Itu sekitar 10 bulan. Jadi sebenarnya waktu yang sangat rasional untuk mengerjakan perkara. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa harus sekarang ada penggeledahan? Tentu dari awal sudah kita ingatkan bahwa ada kerugian negara yang terjadi dalam proses Hambalang. Tapi kerugian negara ini sama sekali belum disinggung siapa yang menjadi penerima. Audit Hambalang tahap kedua menjelaskan itu. Ada sejumlah aliran rekening-rekening, penerimaan, bukti rekayasa laporan keuangan di Duta Citra Selaras dan lain sebagainya. Nah kemudian berkembanglah perkara. Jadi mengkaitkan ini dengan agenda-agenda lain itu menurut Anda tidak juga pada tempatnya begitu. Sudah memang seharusnya seperti ini. Seharusnya itu yang pertama. Nah, yang kedua itu soal posisi PPI ya. Ini kan PPI juga kan tidak pernah diumumkan soal sekretariat dan lain sebagainya. Tetapi itu kemudian rumah hunian yang kemudian berubah menjadi tempat organisasi. Nah artinya kan juga tidak melulu KPK harus tahu bahwa ternyata itu sudah berubah nggak jadi rumah. Tapi apapun judulnya, soal penggeledahan perlu dilakukan karena jangan sampai kemudian ketika Mahfud Suroso sudah ditetapkan sebagai tersangka, bukti-buktinya yang bisa diambil KPK justru malah hilang. Nah ini yang menurut saya penting. Bang Firman, halo. Ya, langsung Pak tadi ya. Iya, silakan Mbak. Jadi begini, kalau menurut saya, kalau Pak Tama Langkung atau Pak Rud jadi pengacara, saya rasa tindakan yang saya lakukan adalah masih proporsional. Kalau kita sebagai profesi hukum lihat bahwa dalam sebuah penggeledahan itu kan ada batas kewenangannya. Tidak kemudian menggeledah itu terus kemudian melakukan tindakan semaunya. Yang saya katakan tidak boleh melakukan tindakan semaunya, kan kita sebagai penasihat hukum bertanya, ini menggeledah dalam konteks kasus apa? Kita ditunjukkan, ini bicara hukum acara toh, ditunjukkan bahwa penggeledahan terkait ya surat perintah ya menyangkut penggeledahan kasus Pak Mahfud Suroso. Sekarang subjeknya yang digeledah adalah rumah kediaman Ibu Athiah. Pertanyaan pertama, apa urusannya dengan paspor? Kemudian paspor itu diambil dengan urusan kasus Mahfud Suroso. Itu pertama. Jadi saya mengerti lah kalau yang dibicarakan substansi kerugian negara oke. Tapi kan bukan berarti dalam mengungkap kasus tidak ada prosedurnya. Itu pertama. Kedua kepada Bang Ruhut. Karena wajar saja sebagai penasihat hukum kan kita menolak. Bukan soal membela siapa atau tidak. Secara universal itu hak. Kami sebagai penasihat hukum ketika melihat ada abuse, karena menurut kami kenapa alasan dan tidak diberikan penjelasan oleh pemeriksa pada waktu penggeledahan itu, kenapa paspor, kenapa semua BBB ambil, apa konteksnya dengan ini? Kalau ada data terkait dengan persoalan ya kerugian negara yang menyangkut kasus Pak Mahfud Suroso, monggo silahkan diambil. Tapi ini loh yang saya persoalkan adalah hal-hal lain. Jadi menurut Anda alat bukti yang disita oleh KPK itu tidak ada hubungannya dengan kasus penggeledahan Mahfud Suroso begitu? Saya klarifikasi Mas Langkung, Mas Langkung tidak hadir di lapangan. Itu ternyata tempat itu kan rumah perjuangannya PPI. Makanya kan saya juga serba bingung, saya ingin tahu juga penjelasannya apa. Suratnya juga tidak ada, kemudian dari PPI pengurusnya bertanya, ada nggak Pak surat kepada kami? Bahwa mereka akan masuk ke tempat kami. Itu kantor mereka. Bang Dan Firman, sampai di pemeriksaan terakhir juga tidak ditunjukkan. Alasannya sederhana Bapak. Bang Firman, nanti kita akan coba klarifikasi dengan Pak Johan ya Pak ya. Coba kita break dulu sebentar. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami.